Contoh nilai religius dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Yang jawab paling sedikit. Sholat. Dua. Siapa yang kedua? Sholat. Satu. Kalau temannya berbeda agama sudah harus saling toleransi. Yang kedua ada kayak apa? Contoh nilai moral dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Contoh nilai moral. Gimana? Kita itu tidak boleh berbohong, kita harus jujur. Lalu apa lagi? Kalian tahu? Sesama yang lebih tua kita harus jadi ada jujur dan menghormati. Yang ketiga, nilai apa? Contoh dari nilai sosial di sekitar kita. Kalau temannya sakit, sebaiknya kita jenguk. Lalu, kalau temannya kesusahan, bantu. Oke. Keempat, contoh nilai budaya di sekolah. 3S. 3S itu apa? Ya, itu masuk budaya. Selain itu, ketika hari Kartini yang cewek memakai budaya, yang cowok memakai baju luring, juga termasuk nilai budaya. Yang terakhir ada nilai apa? Nilai apa? Karena kertasnya satu persatu kita tengah baca bareng. Sistemnya nanti saya akan menunjuk satu orang untuk membaca. Ketika saya bilang stop, temannya saya yang saya tunjuk silahkan menunjuk teman lainnya untuk melanjutkan. Apabila tidak bisa melanjutkan, hukumannya adalah maju ke depan untuk pantun. Nah, kalau nggak mau dari harus disimak dengan baik-baik. Oke, siap? Mari dong. Baca dengan suara yang keras, intonasi yang jelas. Kalau bisa bayangin juga ya. Ingatnya untuk kemana? Putri ilmu dan guru surga. Pada suatu masa di negeri Antasari bersemayam seorang raja yang amat adil lagi bijaksana, bergelar Raja Surya Alam. Baginda terkenal di segenap negeri karena kasihnya kepada rakyat serta rendah budi pekertinya. Stop. Hitungnya. Bisa. Ayo Pak Mi. Maka segala rakyat hidup sejahtera di bawah lindungan Baginda. Adapun Baginda mempunyai seorang putri tunggal, rupanya era seperti purnama di kala purnama jaya. Namanya Putri Embun. Karena kulitnya lembut, kuning seperti titisan air, hasil sekali. Orang memuji kecantikannya, tetapi juga hatinya
Bebas, kalian boleh memilih di sekolah, di taman, di tempat wisata, di rumah, di masjid, bebas sekreatifnya kalian. Untuk waktunya juga bebas, bisa pagi, siang, malam, pagi menjelang siang, siang menjelang malam, malam menjelang pagi, bebas. Paham? Untuk konflik dan permasalahan, karena ini cerita pendek, konflik dan permasalahan itu yang membuat cerita menjadi lebih menarik. Ya, buat konflik yang berbeda, konflik yang benar-benar konflik gitu. Bebas, konfliknya bebas, tapi tetap dikaitkan dengan nilai yang kalian ambil. Tidak boleh mencolok. Misal ambil religi, nanti ceritanya ke sosial juga boleh ya. Tapi sama seperti nilai yang kalian pilih. Setelah konflik permasalahan, cari juga penyelesaian dari masalah itu. Akhir ceritanya mau dibuat apa? Bebas, sekreatif kalian, paham? Setelah itu pesan cerita. Kalian tuh mau menyampaikan apa sih cerita ini kepada pembaca? Itu juga ditulis, dipikirkan. Oke, paham? Dari judul sampai pesan cerita dari ditanyakan enggak? Paham enggak? Sudah mulai punya gambaran mau buat cerita seperti apa? Ngasih waktu sampai apa kalian yang dibuat? Cukup? Iya, Pak. Terangkan cerpen itu nggak usah panjang-panjang, poin-poinnya saja, singkat aja. Poin yang penting saja, seperti contohnya ini loh. Paham? Kalau tidak kuat bisa tulis di bawahnya ya. Bisa mulai mengerjakan sekarang? Yuk, kita kerjakan. Dari kerangka cerita yang sudah kalian buat, kita kembangkan menjadi cerpen. Cerpen dengan 3-4 paragraf. Boleh 3-4 paragraf. Satu paragraf lebih dari 2 kalimat. Satu paragraf lebih dari 2 kalimat. Bisa 3, bisa 4. Intinya lebih dari 2 ya. Tidak boleh cuma 1 kalimat, 1 paragraf. Oke? Bisa nggak? Ketika mengembangkannya sudah buat kerangka. Kerangka itu apa sih? Kerangka kan pedoman kalian buat membaca cerpen biar ceritanya tidak kemana-mana. Dan kemudian haji. Aduh,
bersama Manut sudah pinter semuanya. Terima kasih banyak ya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan refleksi terkait hasil observasi kegiatan legislasi yang dilakukan oleh guru model Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Budia Sari. Untuk guru model Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran sudah sangat baik dengan metode sudah sangat cocok dalam kegiatan pembelajaran. Kelemahannya adalah kurang membuat media pembelajaran yang menarik dan juga membuat siswa kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran. Saran dari saya, guru model seharusnya menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas, seperti membuat media interaktif atau membuat kelompok agar siswa lebih aktif dan tidak ada yang pasif dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih atas informasi ini. Semoga pembelajaran saya selanjutnya akan segera dilancarkan.